Selamat berjumpa kembali sahabat Dakau TV di program Dialog Dakau TV. Pada kesempatan ini kita akan mendialogkan mengenai pengembangan atau tepatnya percepatan pembangunan sektor pariwisata di Bali. Salah satu sektor primadona di Indonesia itu adalah sektor pariwisata, dan Bali merupakan primadona pariwisata di Indonesia yang sudah terkenal ke berbagai belahan dunia. Bahkan ada banyak wisatawan mancanegara dari luar negeri itu yang lebih kenal Bali daripada Jakarta atau kota-kota besar lain di Indonesia. Dan salah satu daerah yang terkena dampak pandemi COVID-19 sampai 2021 ini adalah daerah Bali dengan sektor unggulannya sektor pariwisata. Nah, sahabat Dakau TV, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu atau kita akan berbincang dengan salah seorang akademisi di Bali. Beliau adalah Dr. Ana Agung Putu Sugiatiningsih. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wirabakti Bali. Kita sapa dulu beliau. Apa kabar, Bu Doktor? Baik, Pak Doktor Hidayat. Apa kabar? Senang bisa bertemu kembali dan senang bisa hadir di program Dialog Dakau TV ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pencerahan kepada publik tanah air bahwa pembangunan itu mesti terus harus disuarakan dan didialogkan. Nah, saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang barangkali agak lebih umum dulu lah. Pada saat pandemi COVID-19 ini, bagaimana kondisi sektor pariwisata di Bali, Bu Dokter? Ya, situasi pariwisata ini di Bali, ya terus terang saja ya tentunya dalam pandemi ini semua menangis dan merintih ini masyarakat, khususnya yang memang sebagian besar masyarakat kami mengandalkan sektor pariwisata ya sebagai mata pencaharian seperti itu. Jadi kayak arshop ya kan. Jadi kalau memang dapat berkunjung ke Bali 2 tahun terakhir ini, selama hampir 2 tahun ini, itu rasanya seperti kuburan. Melihat daerah Kuta, Legian itu ya, jadi agak menangis lah melihat yang tadinya dipenuhi oleh para wisatawan baik lokal maupun internasional, justru malah ya sekarang kota tak berpenghuni lah seperti itu. Ya arshop yang menjual kerajinan gitu kan, pakaian-pakaian yang menjadi daya tarik selama ini para wisatawan tuh semua kan mati total ya, tutup seperti itu. Makanya juga dalam kesempatan selama hampir 2 tahun ini Gubernur Bali beserta ya Ibu Koster ya, jadi selalu menggencarkan untuk kegiatan UMKM, karena ya khususnya UMKM lokal ya, jadi dari betul-betul dari masyarakat ya, tenunan-tenunan yang ya artinya mereka kan terpuruk ya selama 2 tahun ini, tidak ada penghasilan dari manapun gitu loh. Nah, termasuk mungkin apalagi selama pandemi ini banyak yang beralih profesi, yang tadinya mungkin jadi guide, jadi pemandu wisata ya, jadi pegawai hotel ya, itu semua beralih profesi berjualan. Ya, jadi kalau lihat sepanjang pinggiran jalan besar di Bali ya, itu banyak sekali pedagang-pedagang bermobil yang dadakan gitu ya, ada jual masker, jual hand sanitizer, ya bahkan ada jual buah, jual pakaian dan lain-lainnya, bahkan jual lukisan pun di mobil gitu kan, jual gamelan kayak gitu ya, di sepanjang kota-kota, pinggiran kota dan pasar khususnya nih saya lihat juga banyak banget gitu para pedagang-pedagang dadakan itu ya, yang memang mereka notabene adalah mantan-mantan pegawai yang ya akibat pandemi ini harus dirumahkan, bahkan di PHK gitu kan.
Ya, karena hotelnya sudah tidak beroperasi lagi kan gitu. Memang ada yang juga artinya dari sektor pariwisata lah ngandelin hidupnya. Jadi mereka beralih ke pedagang di pinggir jalan seperti itu. Ya Ya. gitulah kondisi Bali saat ini. Alternatif lain yang dikerjakan para pekerja di sektor pariwisata itu selain tadi di sektor-sektor makanan, minuman, dan industri kreatif ya. Apa ada sektor lain misalnya kayak pertanian? Kan Bali ini dulu sebelum sektor pariwisata ini dibangun, Bali ini kan salah satu daerah atau wilayah yang terkenal dengan apa namanya sistem pertanian dan tata kelola airnya yang bagus, Coba. yang dirujuk. Nah, yang terkenal dengan Subak itu. Bagaimana apa namanya? Apakah sektor pertanian juga menjadi salah satu sektor yang alternatif yang didorong oleh pemerintah dan masyarakat di masa pandemi ini, Dokter? Iya. Jadi betul pertanian juga ya. Jadi mereka ada yang ya ini kan kalau di Bali ya khususnya di Kota Denpasar. Orang-orang dari desa itu kan banyak yang ke kota. Banyak yang ke kota mencari apa namanya pekerjaan ya. Khususnya untuk mengisi di hotel-hotel kan begitu. Sekarang kan karena banyak hotelnya ditutup gitu kan tidak beroperasi lagi. Jadi mereka pulang ke desa. Pulang ke desa mereka berkebun, bertani. Jadi hasil perkebunan mereka, tani mereka, mereka balik lagi jual ke kota kayak gitu. Jadi seperti itu udah dijual lah di pedagang-pedagang bermobil itu dengan memang harga yang lebih murah. Seperti mungkin kayak rambutan ya gitu kan, salak yang seperti itu. Ya mangga yang kayak gitu ya. Jadi mereka berjualan dah buah-buahan itu di pinggir jalan gitu. Tapi itu karena itu mereka tuh dari mana semua dari mantan-mantan atau pegawai hotel ya, pegawai hotel, pegawai-pegawai yang bergerak di bidang pariwisata itu yang harus pulang kampung. Di Bali itu dulu kan banyak tempat tinggal kayak kos-kosan, apartemen gitu ya, yang mereka tinggal yang harus mereka tinggalkan untuk balik kampung lah gitu ya, pulang kampung. Di sana mereka bertani gitu ya. Ada yang menjual beras juga, beras lokal hasil sawahnya mereka gitu. Kemudian di sini juga banyak organisasi ya, apa yang dilakukan pemerintah untuk menghidupkan apa ya pertanian lagi kan. Jadi salah satu memang alternatif yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan program pertanian ini gitu lagi digencarkan misalnya nih pemerintah mau bagi sembako salah satu bahan kebutuhan pokok itu kan adalah beras ya ngambil berasnya dari mana itu kita pakai beras lokal hasil dari ini panennya dari petani-petani lokal Bali. Nah itu diambil dibayar dengan harga yang memang sepantasnya mereka jual mungkin ke tengkulak atau apa ya lebih dibayar dengan biaya yang sangat tinggi cukup tinggi lah oleh pemerintah maupun beberapa organisasi perkumpulan itu seperti waktu ini Indonesia Tionghoa Inti Bali kebetulan bekerja sama juga dengan kampus kami membagikan 50 ton beras. 50 ton beras itu dapatnya dari mana? Dari petani-petani ini, petani-petani Bali gitu, petani-petani Bali. Itu dikumpulkan semua nyari ke sana ke sini ke seluruh sawah 9 kabupaten kota ini dijajaki semua diambil berasnya semua dibayar dengan harga biasanya mereka menjual lah ke tangan pertama seperti itu. Jadi adalah kebahagiaan dari situ ya kita berbagi di situ pada petani-petani agar semangat lagi untuk apa namanya bertani gitu loh yang dilakukan oleh salah satu organisasi ini seperti Indonesia Tionghoa. Jadi beras-beras itu dibagikan lagi kepada masyarakat yang tidak mampu gitu. Yang atau yang terdampak COVID gitu termasuk juga para veteran yang seperti itu. Lansia yang seperti itu. Gitu Pak Dokter. Ya, jadi gerakan sosial dan kemanusiaan itu tumbuh pada saat pandemi ini, Bu Dokter, ya di Bali ya. Luar biasa sekali tumbuhnya. Jadi sebenarnya pandemi ini kalau bagi saya sendiri ya secara pribadi sebenarnya ada plus minusnya gitu ya, plus minusnya. Satu sisi nilai toleransi ya, toleransi, tenggang rasa, nilai apa namanya kemanusiaan
empati kita kepada orang lain ya, itu jauh lebih meningkat. Jadi kita ini memang benar-benar makhluk sosial yang nggak bisa hidup lepas dari orang lain gitu ya. Kita harus saling bahu membahu, satu sama lain, saling tolong menolong, saling membantu gitu loh. Jadi ketika rasa persatuan dan kesatuan ini memang betul-betul kita pupuk, kita tanamkan dengan baik, mungkin masalah yang sebesar apapun kita pasti bisa hadapi jika itu bersama-sama gitu. Itu makna yang luar biasa saya lihat organisasi yang dulunya mungkin agak dulunya renggang gitu ya, organisasi atau partai-partai ini mungkin renggang, sekarang mereka saling bahu-membahu gitu loh. Saling urunan gimana, ayo partai ini ngeluarin berapa, ayo kita buat ini gitu. Jadi kan senang ya ngeliat yang begitu ya. Kalau orang Bali bilang paros-paros, sarpanahaye, saling asuh itu ya. Enak banget ngeliat yang kayak gitu. Ya rasanya kalau satu sisi pingin loh kalau pandemi ini tidak memakan korban mungkin ya, artinya korban nyawa, mungkin pingin terus kayak rasain pandemi kalau dengan itu semua bisa bersatu padu gitu, baik dari unsur eksekutif, legislatif ya, beserta dengan masyarakat semua gitu loh. Bahwa inilah seperti ini dijalin di Indonesia semua ya, insya Allah ya, atau Astungkara Indonesia ini benar-benar luar biasa, solid, tangguh, dan pasti akan tetap kuat bertahan dengan segala goncangan ya dan cobaan yang ada seperti itu. Kalau menurut saya sendiri, dan hal negatifnya ya tentunya ya kita terpuruk ya, khususnya dalam bidang ekonomi gitu. Ya seandainya bidang ekonomi kembali pulih dan rasa itu rasa persatuan dan kesatuan itu tetap terjalin, tetap ada, saya yakin Indonesia akan jadi luar biasa. Iya. Itu menjadi pandemi ini menjadi trigger untuk memicu kembali aktifnya organisasi masyarakat, organisasi sosial, termasuk partai politik, pemerintah, begitu kira-kira ya. Nah, betul. kalau bisa diceritakan, sesungguhnya secara faktual yang paling terpukul atau terdampak pandemi di Bali ini kelasnya sebetulnya kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah, Bu Dokter? Iya, kalau yang terdampak sih semua pasti terdampak, tidak pandang bulu sekarang gitu loh. Tapi biasanya yang orang menengah ke atas itu biasanya ada juga yang memanfaatkan situasi. Contoh aja dengan misalnya pembagian BLT, sembako, itu kan terus terang aja masih ada ketimpangan di sini ya. Artinya tidak merata ya. Kenapa saya bilang tidak merata? Karena oknum-oknum masih ada nih, oknum-oknum nakal ya, saya bilang oknum-oknum nakal. Jadi kenapa saya bisa sampaikan begitu? Karena di area rumah saya masih ada yang seperti itu gitu. Maksudnya misalnya nih oknum kepala desa dikasih kepercayaan BLT, pembagian sembako. Dia utamakan tuh keluarganya dia dulu. Udah keluarganya tercukupi, sisanya baru dia bawa ke masyarakat gitu. Kadang-kadang kan miris juga yang lihat kayak gitu. Jadi ada memang keluarga yang membutuhkan, tidak tersentuh di sana. Nah kebetulan keluarga yang membutuhkan, yang tidak tersentuh itu pas mengadu kepada saya gitu. Dan memang benar-benar sama sekali BLT yang dapat BLT tunai pun dia nggak dapat gitu. Iya, makanya akhirnya mungkin saya terpaksa sampai waktu itu melaporkan lagi ke kepala desanya kenapa ini bisa terjadi dan lain-lain gitu loh. Jadi akhirnya juga saya mengetahui gitu loh, bahwa memang benar ada di lapangan realitas sosial itu ada yang belum terjangkau dengan maksimal gitu untuk bantuan-bantuan yang memang diberikan pemerintah pusat kepada daerah-daerah ini gitu loh. Ya ada orang-orang oknum-oknum usil yang masih belum kapok, belum jera gitu loh. Masih memanfaatkan. Jadi orang menengah ke atas yang secara finansial masih mencukupi, dia bisa hidup, bisa makan, justru dapat. Bahkan mereka berlomba-lomba mencari surat tidak mampu. Ya contoh saja kemarin dialami oleh kampus kami ya, karena ada mahasiswa yang memang keluarga bapak ibunya di PHK, dia juga dari keluarga tidak mampu. Jadi
gara-gara oknum-oknum nakal ini sudah ketahuan lah modelnya sering bohong buat surat keterangan tidak mampu atau apa yang memang harus pantas mendapatkan surat keterangan tidak mampu justru nggak bisa nyari gitu. Untuk beasiswa, untuk mendapatkan bantuan dari kampus itu loh nggak bisa nyari dia. Kenapa nggak bisa nyari? Karena desanya sudah dibohongi, ada oknum-oknum yang membohongi dari masyarakat gitu, yang justru dia punya mobil, ya akhirnya calon-calon mahasiswa kami waktu itu yang mau ngurus beasiswa pada pusing gitu loh. Gimana caranya gitu. Karena kondisinya ya saya memang benar-benar nggak mampu, Bu, gitu. Akhirnya mau nggak mau kami survei. Memang nggak mampu gitu loh. Kasihan ya jadi orang yang nggak mampu, yang memang nggak mampu itu jadi kena imbasnya menjadi pemerintah desa tidak percaya jadinya gitu. Ya seperti itulah realitas yang terjadi nih di saat ini gitu. Ya. Saat ini penerbangan internasional sudah mulai dibuka per 14 Oktober, Bu Dokter ya, kalau tidak salah Iya, seperti itu. Artinya betul. pariwisata di Bali akan kembali dibuka untuk wisatawan mancanegara. Meskipun saya dengar setelah PPKM kemarin sudah mulai diturunkan levelnya, wisatawan lokal sudah mulai banyak membanjiri Bali ya, betul, Bu Dokter begitu? Kalau banyak sih enggak ya paling ya nggak usah jauh-jauh deh. Saya lihat nih di sebelah rumah kan juga ada hotel nih. Dia udah mulai lah buka, ada 1-2 bis lah udah mulai masuk gitu. Jadi paling dari Jawa lah mungkin itu ya ada udah 2 bis masuk. Nggak banyak sih, cuman ya kosong lagi gitu. Ntar mungkin ada lagi berapa minggunya ada masuk paling 2-3 bis gitu. Jadi ada, cuman belum banyak lah, belum maksimal gitu. Bali masih renggang gitu, nggak, kalau dulu kan macetnya luar biasa, kemana-mana susah. Mungkin Pak Dokter Hidayat karena sering ke Bali mungkin tahu gimana situasi macet sana macet sini. Tapi ini enggak, ini masih longgar lah jalanannya. Ya, artinya kalau misalnya banyak orang yang sekarang mungkin di wisatawan lokal itu mau ke Bali, artinya Bali sudah mulai nyaman untuk dikunjungi ya. Artinya mungkin restoran, hotel, tempat-tempat wisata itu mulai sudah berbenah ya untuk menyambut wisatawan ya. Atau memang gimana situasinya? Iya, kalau berbenah ya sudah pasti kita sudah mulai untuk menata untuk tatanan era baru ini kan, tatanan hidup era baru. Jadi semua hotel dia harus punya sertifikat CHSE itu kan. Jadi penerapan pembayaran juga sekarang sudah mulai kita melakukan dengan bantuan aplikasi QRIS seperti itu. Ya, sudah mulai digencarkan. Jadi sehingga wisatawan akan merasa aman dan nyaman untuk berwisata ke Bali gitu nantinya gitu kan. Walaupun sekarang masih dipacu di pasar domestik dulu ya. Semoga saja segera walaupun artinya bandara dibuka gitu kan. Tapi kan belum tentu kita bisa langsung akan kembali seperti dulu lagi banyak gitu kan. Paling pasti akan bertahap itu dilakukan, dan masuk ke Bali juga harus benar-benar memenuhi prokes yang sangat-sangat ketat sekali gitu loh. Ya kami nggak mau lagi sudah dibuka terus ujung-ujungnya ditutup lagi gitu gara-gara ini masyarakat udah seneng banget gitu, udah happy banget tahu yang penerbangan internasional dibuka, senang sekali. Cuman itu kembali lagi memulihkan kepercayaan dan keberanian seluruh masyarakat khususnya di internasional itu kan memerlukan waktu ya, apalagi dengan biaya untuk tes swab seperti itu juga kan. Nah ini masih jadi perdebatan nih soal karantina itu juga kan. Masih berapa hari, ada yang nggak setuju, ada yang setuju ya kan. Ya seperti itu kan tentunya berpengaruh ya. Nah, ya hal-hal itu masih menjadi kontroversi sih. Apabila orang dari luar negeri ke sini, dia sudah mahal-mahal ke sini datang gitu kan. Terus sampai di sini di karantina lama lagi kan, bayar hotelnya membengkak lagi gitu.
Ya seperti itu mungkin harus dipikirkan betul gitu. Pemerintah jangan sampai kita juga memberikan pelayanan, ya kita butuh nih, butuh banget wisatawan datang ke Bali kan. Tapi satu sisi jangan sampai juga gara-gara satu orang terlalu kita lengah misalnya memberi kelonggaran, ntar malah gini lagi gitu kan, ngulang lagi dari nol gitu kan. Terus kalau hal itu misalnya juga kita terlalu ketat, orang juga nggak mau datang lagi. Jadi serba ewoh pakai ewoh ya kalau orang Bali bilang. Ya jadi serba sulit gitu, bingung. Seperti Mak, itu. dari sisi persiapan sektor pariwisata Bali yang sempat tadi dalam tanda kutip disebut seperti kuburan itu sekarang sudah mulai siap ya didatangi gitu. Terlepas dari dinamika bahwa ada syarat tertentu yang secara ketat diberlakukan bagi mereka yang akan ke Bali. Iya. Saya dapat info ini dari beberapa, kebetulan ada teman-teman juga kan yang punya art shop di Kute, di Legian. Katanya udah mulai bener-benerin tempat katanya. Kemarin kan mungkin dibiarin, mungkin ada banyak sarang laba-laba atau apa, mungkin kan kotor atau apa kan. Ya sekarang katanya udah dibersihin, mau buka lagi saya Bu, gitu katanya. Jadi saya udah mulai bersih-bersih, udah mulai tata-tata barang gitu katanya. Ya semoga nggak PHP modelnya, artinya udah buka, udah siap-siap, totonya tutup lagi kayak gitu. PHP ya kan. Ya kembali lagi sekarang ke kesadaran masyarakat aja untuk menjaga prokes, karena soalnya masih banyak ini ya. Saya lihat di jalan itu, udah ngerasa, Bali udah buka wisatawan lagi. Di jalan masih ada yang nggak pakai masker, masih ada yang nggak kurang lah gininya, safety-nya untuk dirinya gitu loh. Ini saya takutin lagi, masyarakat leha-leha lagi, terus nanti leha-leha lagi, nanti ada, biar nggak gitu nanti. Apalagi kan mungkin Pak Dokter tahu kalau kondisi kita di Bali dengan adat dan budaya itu kental banget kan. Jadi kalau lagi kita longgarkan kegiatan-kegiatan adat itu ya sebagai pemicu untuk adanya klaster-klaster baru. Itu kan riskan banget nih ya. Misalnya kayak upacara ngaben, upacara pernikahan, potong gigi, apalah itu banyak banget. Itu apa namanya ya? Satu sisi namanya adat, menyamu beraya, suka duka kan begitu kan. Itu nggak bisa dihindari. Ya, itu hukum adat kita di sini gitu loh. Tapi satu sisi kalau kita tetap melakukan kegiatan itu tanpa kontrol gitu loh, kontrol khususnya untuk orang yang hadir gitu, misalnya ada pernikahan, mau nggak mau orang ngadain pernikahan tuh harus gelombang kehadiran tamu itu harus dipikirkan. Orang ngaben tuh kan nempatin nempatin apa ya, untuk naruh di lembu di mana tempat itu kan perlu orang yang gotong tuh. Itu kan nggak mungkin orang yang gotong 1-2 orang. Itu kan perlu banyak orang yang gotong. Nah, sekarang kalau pemerintah untuk desa adatnya sendiri juga sudah menetapkan kebijakan bersama Majelis Desa Pekraman, Desa Adat Kabupaten Kota ya. Itu sudah mulai menetapkan aturan gitu. Ya semoga saja masyarakat semua tidak ada yang bandel gitu. Bengkung istilahnya, kalau istilah Balinya bengkung. Karena masyarakatnya karena lebih mementingkan adat gitu kadang-kadang melupakan protokol kesehatan gitu. Itu yang masih sangat susah sekali dikontrol gitu. Karena begini, bahasanya begini, Pak Dokter. Ketika misalnya kita dilarang misalnya, suatu saat misalnya kita datang ke sana, jangan datang. Kalau datang nanti ada denda atau apa dan sebagainya. Jadi kalau pemerintah, kembali lagi pertanyaan masyarakat seperti ini, memangnya nanti kalau saya mati yang akan yang akan mengusung mayat saya itu adalah pemerintah gitu. Kan yang mengusung nanti mayat saya adalah keluarga saya nih, yang punya hajatan, punya acara ini gitu. Jadi begitu kata-katanya, itu bukan pemerintah yang akan mengusung mayat saya nanti gitu. Kalau mau nggak mau ya saya harus ikut gitu loh dalam kegiatan suka maupun dukanya itu gitu. Kayak gitu Pak Dokter. Tantangannya memang juga ada pada masyarakat ya, bahwa prokes ini juga perlu tetap diterapkan, kemudian
upaya untuk tidak menimbulkan potensi penularan itu juga perlu tetap dijaga gitu ya. Dan Betul. selama PPKM ini masyarakat menaati itu ya, Bu Dokter? Mmm, dari pengamatan saya, memang PPKM di Bali cukup ketat kemarin, sehingga membuat, apa namanya, masyarakat itu memang ada pro kontra keras. Jadi kebijakan pemerintah yang dikeluarkan bekerja sama dengan adat kan gitu, dengan desa adat terkait, itu membuat masyarakat Bali itu mungkin agak dongkol, mangkel banget gitu loh. Keluar rumah dibatasin, ke sini nggak boleh, ke situ nggak boleh, terutama yang jualan gitu kan. Jam 7 itu sudah, jam 7 tuh pecalang tuh sudah udah nyamperin dagang, pecalang-pecalang tuh udah nyamperin dagang. Udah disuruh tutup, udah gini, tutup, tutup, udah ada ini, udah ada jam 7 tuh sudah tutup. Jadi jam 8 tuh Bali itu udah kayak kuburan, udah sepi ya luar biasa, kayak hari raya Nyepi jadinya, padahal nggak Nyepi gitu. Kayak hari raya Nyepi jadinya sepi banget pas sama PPKM itu. Jadi memang tertib banget, betul-betul tertib. On time mereka jam 7 sudah harus tutup ya jam 7 tutup gitu. Karena pecalang tuh udah nungguin, pecalang tuh sudah stay, semua pecalang dikerahkan betul oleh desa adat untuk mengamankan masa PPKM yang cukup lama itu. Gitu, Pak. Bu Dokter, eh, setelah dibukanya apa namanya penerbangan internasional untuk Bali, artinya akan ada arus wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang akan datang. Sebagai masyarakat ini apa yang diharapkan terakhir, Bu Dokter? Harapan saya sebagai masyarakat ini ya, saya ingin Bali kembali bangkit dan pulih seperti dulu. Datang wisatawan beramai-ramai gitu kan, terutama wisatawan mancanegara yang begitu mengagumi Pulau Bali. Saya mau keluar air mata loh ini ngomongnya, sampai saking ini ya, pingin sekali melihat Bali kembali seperti dulu gitu. Tapi kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, masyarakat Bali ini masih sangat kental dengan tradisi, adat, budaya, agama, ya, yang mereka tidak bisa tinggalkan. Mereka percaya betul akan kekuatan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kalaupun saya harus kena dan harus mati, ya itu saya harus kena dan mati, ya Tuhan yang tahu, yang akan menyuratkan itu gitu loh. Jadi nggak perlu dong saya harus, oh jangan deket sama ini, jangan deket sama, nggak perlu begitu gitu. Tapi harus kita berpasrah diri sama yang di atas gitu. Jadi masih banyak mindset mereka seperti itu yang tidak bisa kita rubah dengan mudah, khususnya yang tinggal di pedesaan, di ya bukan di kota. Yang di kota pun masih ada yang seperti itu, makanya mereka bisa leha-leha di jalan nggak pakai masker atau apa. Karena mereka menganggap hidup mati saya Tuhan yang punya gitu loh, yang ngatur gitu. Jadi seandainya pun COVID tuh nggak bisa membunuh orang begitu saja gitu. Jadi kepercayaan mereka seperti itu, apalagi dengan mereka tidak diizinkan untuk ke upacara adat apa itu, mereka justru akan lebih memberontak lagi gitu seperti itu. Jadi harapan saya, masyarakat Bali tentunya harus memiliki kepercayaan kalau ingin Bali ini bangkit, Bali ini kembali pulih, ayo kita jaga diri kita baik-baik, patuhi instruksi pemerintah, karena pastinya pemerintah membuat instruksi, mematuhi protokol kesehatan, itu pasti untuk kebaikan kita semua. Itu nggak mungkin untuk kepentingan pemerintah di sini. Kalau ingin kita bangkit lagi gitu. Dan harapan saya juga, saya ingin tetap masyarakat Bali ini memegang teguh, dan seluruh masyarakat, tidak hanya masyarakat Bali saja, di seluruh di Indonesia ini, bahwa persatuan dan kesatuan itu
akan apa ya? Akan tumbuh besar dan menjadi kuat dan akan menjadi kekuatan kita apabila kita tuh benar-benar memegang teguh rasa apa ya, toleransi, empati kepada sesama, saling tolong menolong, gotong royong, itu luar biasa sekali untuk kekuatan kebangkitan kita bersama gitu. Tidak hanya untuk Bali aja. Jadi rasa apa ya, kebinekaan itu, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita dari seluruh ya apa ya, bermacam-macam suku, agama, adat, ras kan gitu. Tapi kita bisa bersatu padu gitu, saling bahu membahu, saling bantu membantu. Dan bahkan dari luar negeri juga saya sendiri banyak sekali mendapatkan donasi untuk Bali, khususnya masyarakat-masyarakat yang tinggal di Australia, bahu membahu untuk membantu masyarakat Bali, baik yang ter-PHK selama pandemi ini, yang dirumahkan selama pandemi, bahkan para lansia, orang-orang yang cacat seperti itu. Itu semua saya dapatkan donasi dari Australia. Mereka-mereka yang adalah bisa menyisihkan uang saku mereka, dikumpulkan oleh suatu yayasan yang khusus untuk apa namanya, menyalurkan bantuan sembako, kursi roda, bedah rumah seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi hal ini, betapa banyaknya orang yang begitu apa ya, ingin Indonesia kembali, khususnya Pulau Bali. Karena mereka ingin datang kemari gitu dengan kondisi kita semua sudah sehat dan aman seperti itu. Ya. Gitu Pak Hidayat. Oke, luar biasa, sangat informatif, aspiratif, dan insightful begitu paparan dan informasi yang disampaikan oleh Dr. Ana Agung Putu Sugiatiningsih. Beliau adalah Wakil Ketua 3 Stispol Wirabakti Bali. Pemirsa Dakau TV yang berbahagia, demikian tadi obrolan kita dengan Bu Dr. Ana Agung. Dan mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi membawa kebaikan dan kemajuan bagi Bali dan Indonesia secara umum. Kita akan bertemu kembali dalam dialog yang akan datang dengan topik dan narasumber lain yang sama juga berbobot dan informatif serta aspiratifnya. Saya cukupkan, kita akan ketemu pada dialog yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.